Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Sungguh sukacita kita pada hari ini bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Galang-Mingyang Apean Base. Hari ini Selasa 7 Juni 2022, sebelum kita bersama melaksanakan dan melanjutkan tugas tanggung jawab kita pada hari ini, mari kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kita hari ini dan hari-hari ke depannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan ketika kami beristirahat tadi malam, yang pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, tenaga yang Tuhan pulihkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami rindu merenungkan firman Tuhan sehingga menjadi dasar dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari ke depan. Nah, sungguh Tuhan, kehidupan kami menyenangkan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan bersama-sama dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 20 dan sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka." Lalu dari Yohanes 12 ayat 26, demikian firman Tuhan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada." Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, terlebih melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul "Mengikuti dan Melayani Tuhan". Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar tentang bagaimana menjadi seorang pengikut dan pelayan Tuhan yang baik. Kata mengikuti adalah sebuah kata kerja yang bersifat aktif. Ketika kita mengikuti seseorang atau sesuatu yang menjadi tren pada saat ini, misalnya tren berpakaian atau tren gaya hidup, artinya kita berada di belakang dari apa yang kita ikuti tersebut. Demikian juga ketika kita mengikuti Kristus, artinya Kristus ada di depan dan kita ada di belakangnya. Ada sesuatu yang tidak mungkin ketika kita mengatakan bahwa kita mengikuti Kristus sementara kita selalu ingin berada di depan dan berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Jadi seorang pengikut Kristus adalah seorang yang selalu menempatkan dirinya di belakang Kristus, menjadikan Kristus pada posisi terdepan di dalam kehidupan kesehariannya. Jadi seorang pengikut Kristus adalah orang yang menjadikan Kristus selalu sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari, hari lepas hari, kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup. Terkadang beberapa di antara pilihan-pilihan hidup tersebut adalah pilihan-pilihan yang cukup sulit. Nah, bagaimana sikap dan keputusan yang kita ambil berkenaan dengan pilihan tersebut, itulah mencerminkan apakah kita seorang pengikut Kristus atau bukan. Seorang pengikut Kristus adalah seorang yang selalu bertanya dalam hatinya, apakah yang akan dia kerjakan tersebut menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, atau dia tidak akan mengambil jalan di luar firman Tuhan, sekalipun itu adalah sesuatu yang kelihatannya secara duniawi itu menguntungkan baginya. Sebaliknya, seorang pengikut Kristus akan menempuh jalan
yang sang pemimpin sekalipun barangkali jalan itu sulit dan berliku. Dasar iman sebagai pengikut Kristus adalah keyakinan dan kepercayaan yang sempurna bahwa yang kita ikuti itu adalah sempurna dan benar. Mengikut Kristus berarti mengikuti jejak dan teladan Kristus. Mengikut Kristus adalah pikiran, kebiasaan, karakter, gaya hidup, dan kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita berbicara dan bersikap kepada orang tua kita, anak-anak, ataupun pasangan kita. Bagaimana sikap kita kepada karyawan kita, atau teman sekerja kita, atau barangkali atasan kita. Bagaimana sikap hati kita terhadap uang dan pekerjaan. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan, dan bagaimana kita menghadapi godaan dan cobaan. Yesus Kristus sudah memberi contoh nyata yang bisa kita teladani di dalam kehidupan keseharian kita. Menjadi pengikut Kristus berarti mengikuti jejak teladan Yesus Kristus dan menjadikan firman Tuhan sebagai karakter dan gaya hidup kita. Dan salah satu teladan dan karakter Kristus yang utama adalah melayani. Sesungguhnya pelayanan kepada Tuhan adalah semua tindakan, baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Barangkali kita lebih sering memahami bahwa pelayanan itu dipahami sebagai sebuah kegiatan di lingkungan gereja, keterlibatan seseorang di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, kegiatan diakonia, kegiatan-kegiatan pastoral, atau kegiatan-kegiatan misi gereja lainnya. Setidaknya 3 alasan yang dikemukakan di dalam Alkitab, kenapa kita harus melayani Tuhan. Alasan yang pertama, kita dipanggil untuk melayani karena kita diciptakan agar dapat mengatur hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya, maka Dia mempunyai hak utama atas hidup kita. Apapun yang dikatakan orang lain agar kita lakukan dalam hidup kita, memuliakan Allah adalah hal yang paling penting bagi seorang pengikut Kristus. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita dipanggil untuk melayani Yesus Kristus karena Yesus Kristus telah memilih untuk dirinya peran sebagai pelayan, dan Ia memanggil kita untuk bisa menjadi seperti Dia. Alasan yang ketiga dan yang paling meyakinkan untuk menjadi pelayan ialah karena kekekalan itu sesuatu yang nyata, penting, dan ada untuk selama-lamanya. Masalah utama yang kita hadapi untuk dapat menjadi pelayan, menjalani hidup menurut kehendak Tuhan adalah karena kita orang-orang yang berdosa. Pada dasarnya kita ini makhluk yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita terjebak di dalam keasikan dunia yang memikirkan siapakah yang terbesar dan bagaimanakah caranya menaiki jenjang ke arah keberhasilan. Jika kita mendengar sedikit saja gunjingan, rumor, gosip, maka kita langsung saja berpikir bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jalan keluar yang termudah dari masalah tersebut ialah menyerahkan diri dan tunduk sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya, meskipun kita mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak sekalipun. Disinilah kemurnian pelayanan itu akan tampak. Penyerahan diri adalah satu tindakan kemauan yang harus diulang setiap kali ada kesempatan untuk melayani. Jikalau penyerahan ini sudah menjadi ciri yang nyata dan sikap hidup kita, maka pelayanan kita pun akan tumbuh secara nyata. Ingatlah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak berkat yang bisa kita terima melalui pelayanan-pelayanan kita. Dengan pelayanan-pelayanan kita akan meningkatkan kemampuan kita untuk saling mengasihi. Kita akan menjadi semakin tidak mementingkan diri sendiri. Sewaktu kita memikirkan masalah orang lain, barangkali masalah kita sendiri akan terlihat jauh lebih ringan. Kita harus melayani orang lain untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Allah telah berfirman bahwa mereka yang hidup bersamanya harus mengasihi serta melayani anak-anaknya. Ketika kita memperhatikan kehidupan orang-orang yang melayani dengan tidak mementingkan diri sendiri, kita dapat melihat bahwa mereka memperoleh lebih banyak daripada apa yang mereka berikan. Beberapa dari kita hanya melayani mereka yang keberadaannya dekat dengan kita, atau yang kita senangi, atau yang menghargai kita, dan menghindari yang lainnya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi dan melayani setiap orang.
Kita dapat melayani anggota keluarga kita. Para suami dan istri menyadari kebutuhan satu sama lainnya. Orang tua melayani anak-anak bukan hanya dengan memberikan makanan dan pakaian, tetapi juga dengan mengajarkan, dengan bermain serta bekerja sama dengan mereka. Anak-anak dapat melayani dengan membantu melakukan pekerjaan rumah serta menolong saudara-saudaranya. Kita memiliki banyak kesempatan untuk melayani tetangga kita, teman-teman kita, bahkan orang asing. Jika seorang ibu sedang sakit, kita bisa mengawasi anak-anaknya atau menolongnya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jika seorang anak dicemooh, kita dapat berteman dengannya dan membujuk orang lain untuk menjadi lebih baik kepada anak tersebut. Jika kita memiliki bakat-bakat yang khusus, kita juga hendak menggunakannya untuk melayani orang lain. Allah memberkati kita dengan bakat dan kemampuan untuk menolong dan meningkatkan kehidupan orang lain melalui pelayanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus adalah teladan pelayanan yang sempurna. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan menyempurnakan hidup kita dalam setiap pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami dalam mengikut Engkau sungguh-sungguh didasarkan atas dasar iman dan kepercayaan yang teguh bahwa Engkau adalah sempurna dan benar, serta kehidupan kami sungguh meneladani Kristus sebagai pelayan, dan hidup kami di dalam melayani sesama kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang setia di dalam Tuhan, sehingga pelayanan kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami hari ini Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti teladan Kristus dan selamat menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia dan berkenan di hadapannya. Shalom.